Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Lumajang. Dengan saya, Retno Dian Fatmawati dari SMP Negeri 1 Ranioso. Saya Farizal Roma Arif dari SDN Ranumdali 03. Saya Arif Prabowo dari SDN Ranumdali 01. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu, Retno ya. Alhamdulillah saya sehat Bu. Kalau Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya juga sehat Pak. Oh iya Pak, rencananya kan Pak Ari mau melakukan praktek coaching dengan model Tirta. Kira-kira dari praktek coaching yang akan Pak Ari lakukan nanti, hal apa yang akan Pak Ari lakukan atau yang sudah disiapkan Pak? Ini Bu. Hal yang akan saya lakukan yaitu saat coaching tentunya sudah sesuai dengan alur Tirta. Yang pertama saya akan menggali informasi tujuan utamanya dulu. Terus apa harapan yang ingin dicapai dari kegiatan coaching. Lalu yang kedua, saya akan mengidentifikasi masalah terkait yang coaching hadapi. Setelah itu menggali rencana aksinya dalam rangka mencapai solusi atas masalahnya. Terus yang terakhir, saya akan menanyakan komitmen dan tanggung jawab seperti apa dalam melaksanakan rencana aksinya, sehingga dia dapat menyelesaikan masalahnya dengan potensi yang dia miliki secara mandiri. Baik Pak Ari, nanti dalam praktek coachingnya Pak Ari dengan coachingnya nanti Pak Rizal ya. Saya akan mengamati dan menilai Pak Ari menggunakan rubrik penilaian coaching. Ya Bu, ini kan supaya nanti saya bisa mengetahui apa yang sudah baik dan apa yang kurang baik yang harus saya perbaiki Bu. Baik, Pak Ari ingin membantu mengembangkan kompetensi yang mana dalam kegiatan coaching nanti? Yang saya inginkan itu mengembangkan 3 kompetensi Bu. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, lalu mendengarkan aktif, dan yang terakhir itu pertanyaan yang berpokok. Baik, jadi dari 3 kompetensi itu, bagian mana yang nanti Pak Ari inginkan untuk saya amati? Ya dari bagian awal sampai terakhir dalam sesi coaching Bu, agar saya nanti dapat mengetahui apa yang sudah baik dan apa yang kurang baik yang harus saya perbaiki Bu. Baik, bagaimana penilaian Pak Ari sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Kalau menurut saya itu yang sangat baik, karena dengan kegiatan coaching ini kita bisa sharing dan berbagi solusi terhadap masalah yang kita hadapi Bu. Apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama? Saya berharap ini nanti bisa mengetahui apa yang sudah baik dan apa yang kurang baik yang harus saya perbaiki. Baiklah Pak Ari, kalau begitu kapan jenengan akan melakukan kegiatan coaching ini? Ya kebetulan hari ini saya sudah janjian sama Pak Rizal. Jadi nanti panjenengan bisa melihat mengobservasi kegiatan coaching yang saya lakukan. Untuk mengetahui kompetensi coaching mana yang sudah berkembang atau belum pada diri saya selaku coach. Oh, alhamdulillah hari ini jadi nih Pak G. Tinggal nunggu Pak Rizalnya. Oke. Oh itu kebetulan Pak Rizal sudah mau masuk. Oh ya, alhamdulillah. Moga Pak Rizal masuk dulu. Oke, Pak Ari.
Assalamualaikum Pak Rizal. Itu bagaimana kabarnya Pak Rizal? Waalaikumsalam Pak Ari, kabar saya baik, alhamdulillah. Kalau Pak Ari sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Rizal, saya itu juga baik. Terima kasih ya Pak Rizal. Pak Rizal itu sudah hadir pada coaching siang hari ini. Katanya ada yang ingin diobrolin. Terus sebelum kita mulai ya Pak Rizal ya, pada permasalahannya saya mau bertanya dulu nih. Kira-kira tujuan Pak Rizal ini untuk kita ngobrol ini itu pengennya mendapatkan apa sih Pak? Baik Pak Ari, tujuan saya ingin ngobrol dengan jenengan, saya ingin mencari jalan keluar Pak Ari. Saya merasa ada masalah yang membuat saya itu kepikiran. Murid saya dari kemarin itu membuat saya agak stres Pak Ari, karena tingkah lakunya yang tidak baik di kelas. Oh begitu ya Pak Rizal. Berarti Pak Rizal ini ingin mencari solusi terkait permasalahan murid ya Pak? Nggih, Pak Ari, betul. Biar saya lega Pak Ari, jadi saya ingin curhat dan ngobrol dengan Pak Ari. Mungkin Pak Ari kan pernah mengalami kejadian dengan murid panjenengan, jadi jenengan itu bisa berbagi, sharing dengan saya. Pak Ari bisa berbagi dengan saya, biar saya kepikiran saya ini tidak berlarut-larut dan beban saya ini tidak terlalu berat Pak Ari. Oh iya Pak. Jadi ya ini apa kira-kira menurut Pak Rizal sesi ngobrol kali ini yang menjadi tolak ukur keberhasilan kita ini apa? Itu biar terang Pak. Tolak ukurnya biar murid saya ini ada perubahan dengan tingkah lakunya Pak Ari di dalam kelas, supaya dia itu bisa fokus dalam kegiatan belajar mengajar dalam kelas. Nah selama ini memangnya apa sih Pak permasalahan yang Pak Rizal hadapi? Yang saya hadapi Pak Ari, murid saya ini jika di dalam kelas itu tidak bisa fokus, jadi tidak bisa anteng. Jadi anak ini sering mengajak ngobrol temannya, terus keliling ke bangku temannya, gitu Pak Ari. Jadi dia itu intinya itu tidak bisa pada mejanya dan kursinya sendiri, jadi sering keliling Pak Ari. Dan kalau saya bertanya A, itu jawabannya tidak nyambung Pak Ari. Jadi saya bertanya A, dia itu menjawab B, tidak nyambung dengan pertanyaan yang saya harapkan dengan jawabannya itu. Ngoten Pak Ari. Oh iya. Oh gitu ya Pak. Jadi seakan-akan mereka itu cari perhatian kepada Bapak ya? Nggih, Pak Ari. Jadi memangnya seperti anak ini kayaknya mencari perhatian terhadap saya Pak Ari. Jadi biar saya itu tertuju pada dia loh. Dan murid saya ini nama itu Abizar Pak Ari. Jadi si Abizar ini kayaknya ingin mencari perhatian ke saya supaya saya itu tertuju pada dia terus, tidak tertuju kepada yang lain. Berarti kondisi si Abizar ini mungkin berbeda dengan murid yang lain ya Pak? Iya Pak Ari. Menurut Pak Rizal sendiri, itu standar murid yang seperti apa yang bisa fokus mengikuti pelajaran itu? Yang bagaimana ya Pak? Standar saya sih ya tidak muluk-muluk Pak Ari ya, standar seperti murid pada umumnya Pak Ari, menerima pelajaran dengan baik dan bisa fokus dalam kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Jadi kalau bisa ya itu Pak Rizal gambarkan untuk kondisi yang seperti tadi. Kalau anak yang bisa fokus mengikuti pelajaran dengan baik, misalkan itu di angka 1 sampai 10, itu kondisi Abizar ini berada pada angka berapa ya Pak? Kalau menurut saya si Abizar ini ada di angka 5 Pak. Terus untuk angka 5 itu kan lumayan jauh ya Pak? Ya Pak Rizal ini menginginkan si Abizar tadi pada kondisi berapa untuk mencapai yang lumayan untuk bisa mengikuti pelajaran yang baik Pak? Saya pengennya si Abizar ini nanti ada pada angka 8 Pak. Jadi tidak muluk-muluk,
menurut saya di angka 8 itu sudah cukup untuk si Abisar ini. Oh gitu ya Pak Rizal. Terus apa Pak Rizal sudah kepikiran nih apa kekuatan yang Pak Rizal miliki untuk bisa menjadikan si Abizar ini bisa lebih fokus lagi Pak? Yang pertama nanti saya akan memberikan motivasi dan nasihat Pak Ari dengan si Abizar ini supaya dia itu lebih fokus dalam kegiatan belajar mengajar. Dan yang kedua nanti kita akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, dengan kepala sekolah, dan juga dengan orang tua Pak Ari. Dan nanti kalau masih diperlukan lagi nanti saya akan melaksanakan home visit Pak Ari. Yang nanti kan kita tahu permasalahan si Abizar ini apakah memang di rumahnya itu memang anak ini kurang perhatian dari orang tua, karena orang tua yang sibuk bekerja. Nanti kan kita tahu kenapa sih anak ini mengalami kondisi yang seperti ini dalam kelas. Nah, tadi kan Pak Rizal sudah dapat memetakan kekuatan Pak Rizal sendiri ya. Terus kenapa selama ini belum dijalankan? Barangkali Pak Rizal ini bisa mengidentifikasi hambatan apa yang Pak Rizal alami untuk bisa melaksanakan yang seperti tadi Pak Rizal yang Pak Rizal petakan. Saya berpikir pertama itu saya tidak mau merepotkan teman-teman Pak Ari. Jadi saya berpikir saya akan menyelesaikan masalah ini sendirian. Tetapi saya lama-lama ini saya jadi kepikiran sendiri. Ternyata permasalahan ini tidak bisa diselesaikan sendiri. Jadi saya itu nanti harus berkolaborasi dengan rekan sejawat. Kepikiran seperti itu Ari. Nah ya, dari yang Pak Rizal sampaikan tadi, terus adakah ide atau solusi untuk mengatasi masalah tersebut Pak? Ada Pak Ari. Biar ada perubahan perilaku si Abizar ini, yang pertama kan saya akan melaksanakan berkolaborasi dengan rekan sejawat, dengan kepala sekolah, dengan orang tua. Kalau perlu ya itu nanti saya akan memvisit ke rumahnya biar tahu kondisi di rumah itu bagaimana, anak ini apakah memang kurang perhatian dari orang tua yang sering bekerja. Nanti kan kita itu bisa menganalisis nanti gimana sih cara pemecahannya ini. Betul Pak ya. Ini kan menurut Pak Rizal kira-kira yang bisa membuat hal itu mudah untuk dilaksanakan itu apa Pak? Sementara ini yang mudah adalah dengan memberikan motivasi dan nasihat Pak. Sementara ini biar si Abizar ini tidak melakukan perbuatan yang sama di kelas lagi, biar tidak mengganggu. Karena kan Abizar ini dia itu tidak merasa mengganggu teman-temannya Pak. Tapi kan yang merasakan bukan temannya. Ya, jadi dia itu sering ngajak ngobrol, misalnya si B, dia itu sering ngajak ngobrol, padahal si B ini tidak menghiraukan dia, tapi dia itu sering ngajak ngobrol gitu. Tapi lama-lama kan temannya itu jadi gimana ya, terganggu kan. Si B ini misalkan pengen fokus dengan pembelajaran yang saya laksanakan, tapi ini ngajak ngobrol terus si Abizar ini. Dan itu yang membuat teman-temannya itu merasa terganggu dengan tingkah laku si Abizar ini. Gitu kan. Oh iya, itu sudah bagus sekali Pak Rizal ya, dalam waktu dekat ini itu menemukan cara untuk bisa mengatasi permasalahan yang ada di Abizar ini Pak. Kira-kira ya, terus ini kira-kira Pak ya, kira-kira itu waktunya kapan Pak? Yaitu Pak Rizal yang mau melaksanakan ini. Saya akan melaksanakan rencananya itu dalam minggu-minggu ini Pak, dalam seminggu ini, biar tingkah laku si Abizar ini cepat berubah, biar tidak berlarut-larut, dan teman-temannya itu biar tidak merasa terganggu terus, biar cepat terselesaikan masalah ini. Dan saya juga bisa lebih lega nantinya Pak Ari, kalau ada perubahan dalam perilaku si Abizar ini. Bagus tuh Pak ya. Kalau misalkan Pak Rizal itu sudah melaksanakannya, Ya. Menurut Pak Rizal itu tujuan yang mau dijalankan ini, tolak ukur keberhasilannya itu apa Pak? Ya,
tolak ukurnya yang saya harapkan yaitu si Abisar ini sama dengan teman-temannya yang lain yang bisa fokus dalam kegiatan belajar mengajar dan perubahan perilakunya itu Pak Ari. Jadi dia itu biar tidak suka mengganggu, mengajak ngobrol teman-temannya, dia itu bisa fokus dalam pembelajaran yang saya laksanakan. Oh baik Pak ya. Itu kan sudah bagus sekali ya Pak ya. Iya. Pak Rijal itu sudah menemukan komitmen untuk bisa menerapkan ini. Terus bagaimana ya Pak Rijal sendiri berkomitmen untuk bisa mencapai tujuan ini? Saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, yang pertama Pak Ari, juga dengan Bapak Kepala Sekolah, juga dengan orang tua. Kalau diperlukan lagi kan seperti yang tadi saya bilang, nanti saya akan melaksanakan home visit itu Pak Ari. Biar masalah ini cepat terselesaikan, perubahan perilaku dari si Abisar ini bisa berubah dengan cepat seperti teman-temannya yang pada umumnya, biar tidak suka mengganggu teman-temannya itu Pak. Itu harapannya Pak. Iya. Kalau menurut saya itu saya sudah bagus sekali Pak Rijal. Pak Rijal itu sudah menemukan apa yang harus dilakukan tadi. Sudah ada jangka waktunya juga. Terus jadi tadi itu ya itu seminggu ya Pak. Oke. Ya, insya Allah seminggu ini Pak Ari. Boleh nanti ya Pak. Setelah seminggu kita ngobrol lagi ini untuk melihat perkembangan dari progres tujuan dari yang Bapak Rijal lakukan. Iya Pak Ari, nanti saya akan menceritakan hasil dari rencana saya. Nanti saya akan berbagi Pak Ari progresnya dari tingkah laku si Abisar ini. Nanti kita akan bercerita kembali Pak Ari. Oh, iya. Nanti progresnya bagaimana dalam seminggu ini. Dari rencana saya nanti akan saya ceritakan, obrolkan lagi ke Pak Ari. Nanti kita bisa ketemu lagi Pak Ari dalam seminggu ini lagi. Oh iya ya. Terus ya saya ucapkan terima kasih juga ya Pak Rijal sudah mau ngobrol sama saya. Terus berarti tujuan pembicaraan kita siang ini menurut Pak Rijal apakah sudah tercapai Pak? Alhamdulillah sudah tercapai Pak Ari, tinggal pelaksanaannya seperti yang saya bilang ke Pak Ari, nanti saya akan melaksanakan satu persatu Pak Ari. Semoga nanti kedepannya rencana saya ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan progres yang baik. Baik Pak Rijal, nanti kita akan bertemu lagi insya Allah seminggu lagi ya Pak. Iya Pak Ari. Terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih juga Pak Ari, sampai jumpa seminggu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Pak Ari, saya izin undur diri dulu ya, karena masih ada kegiatan yang lain yang akan saya laksanakan Pak Ari. Oh iya Pak Rijal, silakan. Makasih Pak Ari. Ya sama-sama. Baik, alhamdulillah Pak Ari. Tadi sudah selesai melaksanakan kegiatan coaching. Bagaimana perasaan Pak Ari setelah melaksanakan coaching ini? Saya merasa itu Bu ya, itu saya merasa senang sekali Bu. Beliau bisa menceritakan permasalahan kegiatan ini berjalan lancar. Bahkan beliau sendiri atau Pak Rijal itu sudah ada solusi tentang permasalahan yang dia hadapi. Bagaimana Pak Ari menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi yang sudah Pak Ari siapkan? Kalau saya sendiri saya itu masih ada kekurangan Bu di kegiatan coaching ini. Apa yang membuat Pak Ari menilai demikian? Karena saya itu masih belum percaya diri Bu, di dalam menggali informasi dari coach agar menyampaikan sesuatu permasalahan secara gamblang. Saya merasa itu harus mengembangkan lagi kompetensinya, yaitu tentang membuat pertanyaan yang berbobot. Baik, boleh saya sampaikan hasil pengamatan saya tadi? Oh boleh Bu, silakan. Baik, kalau saya amati tadi dari obrolan coaching tadi sudah berjalan dengan santai, tapi tetap fokus pada tujuan utama coaching. Pak Ari juga sudah mendengarkan dengan baik pada saat coaching menyampaikan permasalahan yang coaching hadapi. Kemudian Pak Ari juga telah berada di permasalahan Pak Ari
sehingga Pak Ari bisa merasakan apa yang dirasakan oleh coaching. Dan yang paling penting Pak Ari sudah menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oh begitu ya Bu. Saya merasa bersyukur Bu ya. Atau senang jika memang kegiatan coaching ini yang kami lakukan itu sudah cukup baik. Seperti yang Ibu sampaikan barusan. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang dan akan Pak Ari lakukan untuk meningkatkan lagi performa Pak Ari? Kalau saya sendiri saya akan kembali berlatih Bu untuk melaksanakan model Tirta dalam proses coaching, terutama dalam memilih pertanyaan yang dapat memancing coach menemukan gagasan dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Apa yang Pak Ari dapatkan dalam proses coaching ini? Alhamdulillah Bu, saya itu bisa membantu menemukan solusi dengan mengajukan beberapa pertanyaan tematik soal sang coach. Baik, terima kasih Pak Ari. Ini adalah sebuah proses yang sangat luar biasa. Semoga nanti keterampilan coaching ini bisa lebih baik dikembangkan untuk kedepannya. Ya Bu, sama-sama. Terima kasih juga Bu atas waktunya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Retno, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak Rizal, Alhamdulillah kabar saya sehat saja. Pak Rizal juga apa kabar? Alhamdulillah sehat juga Bu Retno. Oh iya Bu Retno, rencananya Bu Retno mau melakukan praktek coaching dengan model Tirta nggih? Iya betul. Kira-kira dari praktek coaching yang akan Bu Retno lakukan, hal apa yang Bu Retno lakukan atau siapkan? Baik, hal yang akan saya lakukan pada saat coaching nanti tentunya saya sesuaikan dengan model Tirta. Jadi yang pertama saya akan menggali informasi tujuan utamanya dulu Pak. Apa harapan yang ingin dicapai dari kegiatan coaching. Lalu yang kedua saya akan mengidentifikasi masalah terkait masalah coaching yang hadapi. Setelah itu menggali rencana aksinya dalam rangka mencari solusi atas masalahnya. Kemudian yang terakhir, saya akan menanyakan komitmen serta tanggung jawabnya seperti apa dalam melaksanakan rencana aksinya. Sehingga dia dapat menyelesaikan masalahnya dengan potensi yang dia miliki secara mandiri. Baik Bu Retno, nanti dalam praktek coachingnya Bu Retno dengan coachingnya Pak Ari ya Bu Retno? Oke, betul Pak. Saya akan mengamati dan menilai Bu Retno menggunakan rubrik penilaian coaching ya. Iya Pak, supaya nanti saya juga mengetahui apa yang sudah baik dan apa yang kurang baik sehingga saya bisa memperbaikinya Pak. Baik Bu Retno, ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana dalam kegiatan coaching nanti Bu Retno? Yang saya ingin kembangkan adalah 3 kompetensi inti coaching. Yang pertama ada kehadiran penuh atau presence, yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Bagian mana yang nanti Bu Retno inginkan untuk saya amati? Jadi mulai bagian awal sampai terakhir dalam sesi coaching ini Pak, agar nanti saya dapat mengetahui apa yang sudah baik dan apa yang kurang baik dan harus saya perbaiki. Baik. Bagaimana penilaian Bu Retno sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini Bu Retno? Menurut saya sangat baik karena dengan kegiatan coaching ini kita bisa sharing dan berbagi solusi terhadap suatu masalah yang kita hadapi Pak. Lalu apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini Bu Retno? Saya berharap nanti saya bisa mengetahui apa yang sudah baik dan apa yang kurang baik yang harus saya perbaiki. Baiklah Bu Retno, kalau gitu kapan panjenengan akan melaksanakan kegiatan coaching ini Bu Retno? Kebetulan hari ini saya janjian dengan Pak Ari. Jadi nanti
jenengan bisa melihat dan mengobservasi kegiatan coaching yang akan saya lakukan untuk mengetahui kompetensi coaching mana yang sudah berkembang atau belum pada diri saya selaku coach, Pak. Monggo Bu Retno bisa memulai kegiatan coaching pada hari ini. Saya akan mengobservasi panjenengan kegiatan coaching ini dan saya akan memberikan umpan balik setelah kegiatan coaching selesai dilaksanakan, nggih. Nggih, baik Pak, terima kasih. Monggo Pak Ari bisa masuk. Oh ya Bu, terima kasih. Selamat siang Bu, apakah Ibu mempunyai waktu luang untuk hari ini? Selamat siang juga Pak Ari. Ada apa Pak? Saya lihat sepertinya Pak Ari agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Pak, ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf sebelumnya Bu ya, ini kan saya tuh jadinya mengganggu waktunya Ibu. Tidak apa-apa Pak. Begini Bu, ya Bu Retno, saya itu mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu Retno ini bisa membantu saya? Dengan senang hati Pak, kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya ini ingin mendapatkan solusi Bu dari pemecahan masalah yang saya hadapi sekarang. Oh gitu, kira-kira setelah diskusi ini, apa sih yang diharapkan Pak Ari? Ya apa ya? Mungkin yang saya harapkan itu bisa meningkatkan semangat siswa dalam mengerjakan tugas, itu aja Bu. Oh seperti itu ya. Masalahnya apa kira-kira Pak? Coba Pak Ari ceritakan apa yang sedang Bapak rasakan, mungkin saya bisa bantu. Begini Bu ya, ini kan akhir-akhir ini ada beberapa siswa saya itu malas banget Bu. Itu malasnya itu apa? Malasnya itu dalam mengerjakan tugas. Dari 20 siswa, itu hanya terdapat 8 sampai 10 siswa yang selalu terlambat mengumpulkan tugas. Jadinya itu saya itu jadi bingung. Apakah ada yang kurang dari saya dalam menyampaikan materi? Ataukah saya itu kurang tegas ke mereka? Makanya mereka itu bisa jadi kayak gitu. Apakah keterlambatan mengumpulkan tugas ini terjadi pada semua mata pelajaran Pak? Saya rasa tidak. Anak-anak itu yang terlambat mengerjakan tugas itu pada mata pelajaran tertentu. Pelajarannya apa Pak kira-kira Pak? Kalau yang kemarin itu kebetulan di pelajaran IPS Bu. Kira-kira kenapa kok bisa seperti itu Pak? Ketika pelajaran IPS ya di kelas tuh anak-anak kurang antusias. Itu banyak anak-anak yang pasif, malah itu lebih asik sibuk dengan sendirinya Bu. Padahal itu mereka tahu ya, itu bahwa saat itu juga itu ada tugas yang harus segera dikumpulkan. Bagaimana cara Pak Ari mengajari IPS pada waktu itu? Anak-anak itu biasanya saya suruh membuka buku pelajaran ya. Terus kemudian saya itu hanya menerangkan di depan kelas sambil saya ajak anak-anak itu tanya jawab. Gitu aja Bu. Karena ya waktu itu mungkin saya masih pertama kali masuk ke kelas itu. Bagaimana respon anak-anak ketika diajar dengan langkah yang sudah Pak Ari jelaskan barusan? Ada 1-2 anak saja Bu yang merespon ketika diajak untuk tanya jawab. Terus yang lainnya benar mendengarkan, tetapi pas saya kasih pertanyaan malah ada sebagian siswa yang asik. Asiknya apa? Asiknya itu sibuk sendiri. Ada yang ngomong sendiri, bercanda dengan temannya, dan bahkan juga ada yang sampai mengganggu temannya. Oh jadi seperti itu permasalahannya yang dihadapi Pak Ari. Anak-anak tidak aktif pada saat pembelajaran IPS sehingga banyak yang terlambat mengumpulkan tugas, gitu ya Pak? Ya betul sekali, Bu Retno. Terus kira-kira itu bagaimana ya Bu untuk cara mengatasinya? Saya itu maunya itu mereka memperhatikan bila ada tugas yang sudah saya kasihkan ke mereka dan mereka tuh harus segera mengumpulkannya. Nah sekarang kan Pak Ari sudah tahu permasalahannya. Lalu upaya apa yang sudah Pak Ari lakukan?
Ya, kalau upaya saya yang sudah saya lakukan itu, ya saya sering mengingatkan KPA pada anak-anak supaya tetap mengerjakan tugas sambil menuliskan pesan. Ayo anak-anak kelas 6, jangan lupa ya, itu hari ini adalah hari terakhir untuk mengumpulkan tugas mata pelajaran IPS. Pak Guru tunggu ya, itu kata-katanya yang sering saya lontarkan ke mereka. Oh, jadinya hasilnya masih tetap ya Pak ya, walaupun sudah diingatkan oleh Pak Ari melalui WA. Tadi Pak Ari juga bercerita pada saat pembelajaran Pak Ari menggunakan metode bercerita dan tanya jawab, tetapi hanya beberapa siswa saja yang aktif merespon. Apakah Pak Ari sudah merefleksi pembelajaran IPS di kelas selama ini? Mungkin Pak Ari ingin melakukan sesuatu yang berbeda agar anak-anak termotivasi sepertinya. Oh iya, kenapa ya? Saya tidak mencoba menerapkan metode-metode pembelajaran yang lebih menarik lagi. Terus ya supaya siswa itu aktif dalam pembelajaran IPS sehingga anak-anak juga bersemangat dalam mengerjakan tugas. Nah, itu adalah upaya yang sangat bagus Pak. Langkah yang bagus, mungkin selama ini hanya bercerita dan tanya jawab saja yang kurang menarik. Iya Bu, mungkin selama ini ya metode mengajar saya itu masih belum mampu mengaktifkan siswa dan belum berpihak pada murid itu, sehingga itu dapat berpengaruh juga terhadap ketepatan waktu dalam mengumpulkan tugas maksudnya Bu. Jadi apa rencana Pak Ari ke depannya? Saya itu apa ya? Saya akan merefleksi kegiatan pembelajaran IPS yang selama ini saya lakukan. Terus saya juga akan menggunakan alternatif metode yang menarik dan juga melakukan diferensiasi konten agar siswa itu aktif dan antusias dalam mengikuti pelajaran IPS. Mungkin tidak hanya dalam pelajaran IPS saja, Bu, melainkan di semua mata pelajaran. Wah, langkah-langkahnya sudah bagus Pak. Langkah yang Pak Ari ambil sudah tepat. Saya setuju dengan ide Pak Ari. Ya syukurlah Bu ya. Ini kan sekarang saya sudah menjadi lega Bu. Saya sudah menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi. Nah, setelah diskusi ini, komitmen apakah yang Pak Ari akan lakukan ke depannya? Komitmen yang saya akan lakukan ke depannya Bu ya. Itu diantaranya saya akan berusaha melaksanakan pembelajaran yang menarik. Terus saya akan menyiapkan berbagai media pembelajaran untuk melakukan diferensiasi konten. Saya juga akan menggunakan metode yang bervariasi Bu, yang dapat meningkatkan antusias anak-anak sehingga anak-anak paham dan akhirnya tugas-tugas yang saya lakukan ke depannya tidak hanya pada mata pelajaran itu saja Bu, melainkan di semua mata pelajaran di kelas yang saya ampu, yaitu di kelas 6. Wah, sudah bagus sekali ya Pak ya. Komitmen yang sudah Pak Ari sampaikan. Kira-kira siapakah yang bisa membantu untuk mengingatkan komitmen Pak Ari? Saya rasa untuk berhubung ini di sekolahan ya, ini bisa minta pertimbangan kepada kepala sekolah, juga rekan-rekan guru yang ada di sana, termasuk rekan sejawat. Terus bahkan juga mungkin Ibu Retno juga bisa membantu saya untuk mencarikan solusi ya. Ya. Baik Pak, kira-kira komitmen ini akan dilaksanakan kapan Pak? Secepatnya Bu, insya Allah paling lambat itu seminggu lagi di minggu depan. Kan sekarang kan, kalau kemarin kan waktu hari Senin, tadi Senin depan. Baik Pak Ari, nanti saya menunggu progresnya dari apa yang sudah Pak Ari rancang tadi. Ya, mungkin minggu depan kita bisa bincang-bincang lagi ya Pak ya, untuk sejauh mana perubahan atau dari rancangan yang sudah Pak Ari lakukan. Ya, mungkin itu saja Pak Ari. Ya Bu, terima kasih atas waktunya, karena panjenengan bisa meluangkan waktunya untuk mengikuti saya. Ya, sama-sama Pak. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit dulu ya. Oke, monggo Pak, silakan.
Alhamdulillah Bu Retno sudah selesai melaksanakan kegiatan coachingnya. Gimana perasaannya Bu Retno setelah melaksanakan coaching ini? Saya merasa senang Pak, karena di sini Pak Ari sudah bisa menceritakan permasalahan dan kegiatan ini juga berjalan dengan lancar. Bahkan Pak Ari sendiri sebagai coach bisa mencari solusi tentang permasalahan yang sedang dihadapi. Lalu bagaimana Ibu menilai sendiri performa dari kompetensi tadi yang Ibu laksanakan? Saya merasa bahwa performa saya masih ada beberapa yang kurang Pak pada kegiatan coaching ini Pak. Apa yang membuat Bu Retno menilai demikian? Karena saya merasa kurang percaya diri dalam menggali informasi dari coach Pak, agar pada saat menyampaikan suatu permasalahan secara gamblang dan terbuka. Saya juga merasa harus lebih mengembangkan kembali kompetensi saya, khususnya dalam memberi pertanyaan berbobot pada coach Pak. Baik Bu Retno, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Monggo silakan Pak. Obrolan coaching tadi berjalan dengan santai Bu Retno dengan santai dengan mengobrol dengan Pak Ari, tetapi tetap fokus pada tujuan utama permasalahannya gitu. Ibu Retno juga mendengarkan dengan baik pada saat coaching menyampaikan permasalahan yang beliau hadapi. Kemudian Bu Retno juga telah berada di permasalahan si coaching. Jadi Ibu Retno bisa merasakan apa yang dirasakan beliau. Dan yang paling penting di sini coaching itu bisa menemukan sendiri solusinya, Bro. Jadi Bu Retno tidak memberikan solusi, tetapi si coaching ini menemukan sendiri solusinya dari permasalahan yang dihadapi beliau. Oh gitu ya Pak, saya merasa bersyukur dan senang jika memang kegiatan coaching ini sudah cukup baik seperti yang Pak Rizal barusan sampaikan. Dari diskusi kita ini Bu Retno, apa yang sudah terbayang dan akan Ibu Retno lakukan untuk meningkatkan lagi performa Bu Retno? Saya akan kembali berlatih Pak untuk melaksanakan coaching dengan menggunakan model Tirta, terutama dalam kompetensi memberi pertanyaan yang berbobot sehingga bisa memancing coach dalam menemukan gagasan dari permasalahan yang sedang dihadapi. Apa yang Ibu dapatkan dalam proses kegiatan ini, Bu? Alhamdulillah saya bisa membantu teman saya, bantu coach dalam menemukan solusi dengan mengajukan beberapa pertanyaan pemantik untuk coach Pak. Terima kasih Bu Retno, sebuah proses yang luar biasa. Semoga bisa dikembangkan lebih baik untuk kedepannya, nggih. Ya, sama-sama Pak. Semoga kedepannya kegiatan ini bisa memberikan manfaat. Nggih, Bu Retno. Saya pamit undur diri, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Pak Rizal ya? Nggih, Pak Ari. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, Pak Ari. Kabar saya alhamdulillah sehat. Pak Ari sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Rizal. Oh ya Pak Rizal, rencananya kan Bapak sendiri mau melakukan praktek coaching dengan model Tirta. Nggih. Kira-kira dari praktek coaching yang akan Bapak lakukan nanti ya, itu apa yang akan Bapak lakukan atau siapkan? Hal yang akan saya lakukan saat coaching Pak Ari tentunya saya sesuaikan dengan model Tirta. Yang pertama saya akan menggali informasi tujuan utamanya Pak Ari. Dan harapan yang ingin dicapai dari kegiatan coaching ini. Lalu yang kedua saya akan mengidentifikasi masalah terkait yang dicurhatkan oleh si coach yang dihadapi. Setelah itu menggali rencana aksinya dalam rangka mencari solusi atas masalahnya yang dihadapi si coach. Kemudian yang terakhir saya akan menanyakan komitmen serta tanggung jawab seperti apa dalam melaksanakan rencana aksinya Pak Ari, sehingga dia dapat menyelesaikan masalahnya itu dengan potensi yang dimiliki secara mandiri Pak Ari. Baik, Bapak Rizal ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana dalam kegiatan coaching ini?
Saya inginnya mengembangkan 3 kompetensi Pak Ari. Yang pertama seperti kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot Pak Ari. Terus bagaimana yang nanti Bapak Rizal inginkan yang saya amati, Pak? Bagian awal sampai terakhir dalam sesi coaching ini Pak Ari, agar nanti saya mengetahui apa yang sudah baik dan apa yang kurang baik dan harus saya perbaiki Pak Ari. Terus bagaimana penilaian Bapak Rizal sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Menurut saya sangat baik Pak, karena dengan kegiatan coaching ini kita bisa sharing dan berbagi solusi Pak Ari, terhadap suatu masalah yang kita hadapi. Terus apa ya harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Saya berharap nanti bisa mengetahui Pak Ari, apa yang sudah baik dan apa yang kurang baik dan harus saya perbaiki Pak Ari. Baiklah Bapak Rizal, kalau begitu kira-kira kapan panjenengan akan melaksanakan coaching ini? Kebetulan hari ini saya sudah janjian dengan Bu Retno Pak Ari. Jadi nanti panjenengan bisa melihat dan mengobservasi kegiatan coaching yang akan saya lakukan dengan Bu Retno untuk mengetahui kompetensi coaching mana yang sudah berkembang atau yang belum pada diri saya selaku coach Pak Ari. Baik Bapak Rizal, ini monggo Bapak Rizal bisa memulai kegiatan coaching pada hari ini. Saya akan mengobservasi kegiatan coaching ini dan saya akan memberikan umpan balik setelah kegiatan coaching selesai dilaksanakan. Baik Pak Ari. Nah ini Bu Retno sudah datang Pak Ari. Monggo Bu Retno. Iya, Retno. Monggo bicara. Assalamualaikum Bu Retno, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak Rizal, alhamdulillah kabar saya baik. Gimana Pak dengan Bapak? Alhamdulillah Bu Retno, kabar saya juga baik. Bu Retno, terima kasih saya ucapkan karena sudah bisa hadir pada sesi coaching pada siang hari ini. Katanya ada yang ingin diobrolin. Sebelum kita ngobrol ke permasalahan jenengan, saya mau bertanya dulu. Kira-kira tujuan pada hari ini Bu Retno itu kita ngobrol itu pengennya itu mendapatkan apa sih Bu Retno? Tujuan saya ingin mengobrol dengan Bapak itu saya ingin mencari jalan keluar Pak. Saya merasa masalah yang saya hadapi kali ini itu membuat saya kepikiran. Murid saya itu di kelas membuat saya stres karena tingkah lakunya dalam kegiatan pembelajaran ini tidak bisa diatur Pak. Begitu ya Bu Retno. Berarti Bu Retno ingin mencari solusi terkait permasalahan murid panjenengan nih. Betul sekali Pak, paling nggak biar saya merasa lega, saya ingin curhat ke jenengan, cari solusi. Mungkin Bapak pernah merasakan apa yang saya hadapi hari ini, Bapak bisa berbagi pengalaman dengan saya agar beban saya tidak terlalu berat Pak. Nggih Bu. Berarti Bu Retno ingin mencari solusi terkait permasalahan panjenengan ya Bu ya. Nah, kira-kira menurut Bu Retno pada sesi ngobrol kita pada siang ini yang menjadi tolak ukur untuk keberhasilannya itu biar ngobrol kita itu bisa terarah bro. Tolak ukurnya itu bagaimana bro? Tolak ukurnya mungkin terjadi perubahan tingkah laku pada murid saya Pak, terutama pada saat pembelajaran yang saya lakukan yaitu mata pelajaran IPA. Nah, selama ini memangnya apa permasalahan yang dihadapi oleh Bu Retno ini di dalam kelas? Selama ini permasalahan yang saya hadapi di dalam kelas itu biasanya pada saat saya mengajar itu murid saya itu cenderung pasif Pak. Jadi kalau anaknya yang diam dia itu pasif, jadi hanya mendengarkan saya saja. Sedangkan ada beberapa anak yang terlalu aktif, dalam artian terlalu aktifnya itu ke arah yang negatif Pak. Jadi anak-anak aktifnya itu dia bergurau dengan teman atau mungkin ngobrol-ngobrol dengan teman Pak, dan yang tidak ada sangkut pautnya dengan pembelajaran. Kalau boleh tahu ya Bu Retno, bagaimana cara mengajar atau metode pembelajaran yang Bu Retno lakukan dalam pembelajaran dalam kelas itu? Metode saya sebenarnya sih kemarin itu masih melakukan
teacher center Pak. Jadi di dalam pembelajaran saya lebih aktif. Jadi seperti ceramah, sedangkan anak-anak mendengarkan saya mengajar. Selain itu saya juga lebih textbook Pak. Jadi saya tidak menggunakan media lain dalam pembelajaran. Seperti itu Pak. Menurut Bu Retno, kondisi ideal yang seperti apa yang Ibu harapkan pada saat pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas, Bu? Menurut saya kondisi idealnya itu kalau misalkan dalam pembelajaran itu ada proses umpan balik antara guru dengan siswa. Jadi di sini tidak hanya guru saja yang berperan, tidak hanya guru yang mengajar, dalam artian siswa juga belajar dengan aktif. Jadi apapun kegiatan yang dilakukan pembelajaran itu siswa mendapatkan pengalaman belajarnya Pak. Jadi tidak guru yang memberikan materi saja, tapi siswa juga mendapatkan materi berdasarkan pengalaman yang mereka lalui Pak. Jadi seperti itu yang saya inginkan. Lalu untuk mencapai kondisi ideal itu, kira-kira apa yang bisa Ibu Retno lakukan, Bu? Jadi kalau saya berkaca dari metode saya yang sebelumnya, mungkin saya bisa memberikan metode yang bervariasi pada anak-anak Pak. Jadi saya introspeksi sendiri, mungkin anak-anak ini bosan pada saat saya mengajar. Karena anak-anak mungkin hanya bosan Bu, mungkin hanya melihat buku. Jadi saya ingin menggunakan metode yang bervariasi dan menarik mungkin bagi anak-anak. Anak-anak merasa tertarik, termotivasi untuk belajar Pak. Lalu bisa Ibu sebutkan, Bu, metode apa yang pernah berhasil Ibu lakukan pada saat pembelajaran di dalam kelas? Pernah sekali sih Pak sebenarnya. Jadi kemarin saya sempat bingung. Saya mau ngajar di kelas 7 ini, kebetulan materinya tentang tata surya. Saya ingin mencoba memberikan video pada anak-anak. Jadi kemarin saya sempat menayangkan video tentang tata surya. Setelah itu anak-anak bekerja dalam kelompok untuk mencari karakteristik masing-masing planet yang ada di dalam tata surya. Sedangkan untuk penugasannya kemarin saya meminta anak-anak untuk membawa HP. Jadi kebetulan belum pernah saya melakukan ini, jadi saya membuat soal melalui kuisis Pak. Jika kita rating ya Bu ya, dari angka 1 sampai 10, tingkat keberhasilan dari metode yang sudah Ibu lakukan dalam kelas berapa, pada posisi berapa Bu pada angka 1 sampai 10? Kalau misalkan saya rating itu masih dalam posisi 6 Pak menurut saya. Jadi saya merasa pada saat kemarin saya belum membangun kesepakatan kelas Pak. Jadi pada saat anak-anak saya suruh untuk mencari materi dari HP, itu ada beberapa anak yang masih bermain HP sendiri Pak. Jadi di luar konteks materi itu. Jadi saya belum membentuk kesepakatan kelas. Jadi paling nggak nanti kalau misalkan saya meminta anak menggunakan HP, saya minta anak-anak untuk yang tidak berkepentingan atau di luar dari konteks mata pelajaran tidak boleh dilakukan. Itu Pak. Kira-kira harapan Ibu, tingkat keberhasilan yang Ibu inginkan pada posisi angka berapa nih Bu? Karena ini masih awal, mungkin masih di posisi angka 8 saja dulu Pak. Jadi karena dalam belajar sama-sama belajar, saya juga belajar, anak-anak juga belajar. Selanjutnya apa rencana yang bisa Ibu lakukan untuk menggapai itu Bu? Mungkin rencana saya masih mencari video-video pembelajaran yang interaktif, yang menarik. Bisa dari YouTube mungkin Pak. Di YouTube kayaknya sudah banyak sekali video pembelajaran, khususnya mata pelajaran IPA ini yang menurut saya menarik, apalagi untuk siswa SMP Pak. Selain rencana yang tadi Ibu paparkan, Ibu sampaikan, kira-kira ada alternatif rencana lain Bu untuk menggapai itu? Untuk alternatif rencana lain, mungkin saya bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat. Kebetulan di sini guru IPA-nya ada 4 orang dengan saya. Jadi mungkin saya bisa saling berbagi praktek baik, pengalaman mengajar di kelas yang bagaimana yang bisa memotivasi saya. Mungkin teman saya guru mata pelajaran lain mungkin punya metode yang bagus yang bisa saya gunakan di kelas saya mungkin Pak. Baik Bu. Selanjutnya siapa yang bisa membantu Ibu untuk melaksanakan rencana alternatif itu Bu? Yang
yang bisa membantu saya yang pertama mungkin rekan sejawat saya, terutama mata pelajaran IPA. Terus yang kedua mungkin dukungan dari sarana prasarana. Jadi kebetulan kemarin saya sempat minta untuk lab IPA ini dikasih LCD Pak. Jadi kebetulan dulu itu LCD kalau mau menggunakan LCD itu harus oyong-oyong, harus dipotong ke sana kemari, dan itu perlu waktu kalau untuk mempersiapkannya Pak. Jadi itu dari rekan saya dan dari pihak sarana prasarana di sekolah, insya Allah sudah bisa. Lalu kira-kira berapa lama jangka waktu yang Ibu butuhkan untuk melaksanakan rencana tersebut? Mungkin sekitar 1 minggu insya Allah Pak. Jadi nanti saya berkolaborasi dengan teman saya dulu, saya mencatat materi-materi, bagaimana metode-metode yang sesuai. Jadi saya menyesuaikan materi dengan metodenya Pak. Baik, kapan kira-kira Ibu mulai lakukan rencana tersebut? Secepatnya kalau bisa mulai nanti. Saya mulai mencari video-video pembelajaran, saya simpan dulu, saya jadikan referensi. Lalu apa komitmen panjenengan Ibu Retno buat untuk melaksanakan rencana aksi tersebut, Ibu? Komitmen saya yang pertama, saya akan mencari video pembelajaran tentang metode-metode pembelajaran yang menarik. Saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk menentukan metode mana yang sesuai dengan materi pembelajaran. Terus yang setelah saya mendapatkan video itu, saya harus membuat modul ajar, baru saya akan melaksanakan di kelas Pak. Lalu siapa Bu yang dapat membantu Ibu untuk menjaga komitmen tersebut, Bu? Rekan saya. Rekan sejawat saya. Sebelum kita akhiri percakapan ini ya Bu ya, bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan percakapan coaching ini, Bu? Perasaan saya otomatis saya lega Pak. Artinya beban saya membuat saya stres ini, anak-anak ini kok tidak bisa diatur pada saat ngajar. Jadi saya lega, saya juga punya solusi atas permasalahan saya. Lalu apa yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan kita pada siang hari ini? Yang sudah saya dapatkan, saya mendapatkan solusi, terutama saya bisa mengatasi masalah yang saya hadapi, khususnya bagaimana cara mengelola kelas dengan baik dengan menggunakan dan menerapkan metode pembelajaran yang menarik dan interaktif. Menurut Bu Retno, tujuan dari pembicaraan pada siang hari ini, menurut Bu Retno apakah sudah tercapai? Menurut saya sudah tercapai Pak, tinggal pelaksanaannya saja. Jadi saya kan sudah mulai mencari-cari video, mungkin tinggal pelaksanaannya. Seperti yang saya sudah bilang ke Bapak tadi, nanti akan saya laksanakan sesuai dengan urutan yang sudah saya berikan. Baik, Bu Retno, nanti kita akan ketemu lagi insya Allah seminggu lagi ya. Iya Pak. Nanti Bu Retno bisa menceritakan hasil progres dari rencana aksi panjenengan itu. Terima kasih Bu Retno ya Bu. Terima kasih juga Pak Rizal, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Monggo izin pamit dulu Pak, karena masih ada tugas lain yang ingin saya lakukan. Monggo Bu Retno. Terima kasih. Nggih, sami-sami. Alhamdulillah ya Bapak Rizal, sudah selesai melaksanakan kegiatan coachingnya. Terus bagaimana perasaannya setelah melaksanakan coaching itu? Yang saya rasakan Pak Ari, saya sangat senang Pak Ari. Bu Retno bisa menceritakan permasalahan dalam kegiatan ini, dalam coaching ini, dan kegiatan ini juga berjalan dengan lancar. Bahkan beliau sudah menemukan solusi sendiri Pak Ari tentang permasalahan yang beliau hadapi. Terus bagaimana Bapak menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Saya menilai diri saya sendiri itu masih ada kekurangan Pak Ari di kegiatan pada coaching hari ini. Apa yang membuat Bapak itu menilai demikian? Ya, karena saya itu masih belum percaya diri Pak Ari dalam menggali informasi,
ke Kuci agar menyampaikan suatu permasalahan secara gamblang. Saya merasa harus mengembangkan lagi dalam kompetensi, yaitu membuat pertanyaan yang berbobot, Pak Ari. Terus boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh Pak Ari, monggo Pak Ari. Ya, terima kasih Pak ya. Obrolan kucing tadi berjalan, kalau saya rasa itu berjalannya tuh dengan santai Pak, tapi tetap fokus pada tujuan utama permasalahannya. Itu tujuan utamanya permasalahannya itu sudah tercapai. Terus Bapak Rijal ya juga mendengarkan dengan baik pada saat Kuci menyampaikan permasalahan yang beliau hadapi. Kemudian Bapak juga telah berada di permasalahan Kuci, sehingga Bapak bisa merasakan apa yang dirasakan beliau, yaitu Retno. Iya. Dan yang paling penting Bapak ya, Kuci itu bisa menemukan solusi Pak. Solusinya itu ditemukan sendiri dari permasalahan yang dihadapi. Oh begitu ya Pak Ari. Saya merasa bersyukur dan senang jika memang kegiatan coaching yang saya laksanakan dengan Bu Retno sudah cukup baik seperti yang Pak Ari sampaikan barusan. Nah ini kan dari diskusi kita ini ya, Iya. apa yang sudah terbayang dan akan Bapak lakukan untuk meningkatkan lagi ya, itu performa Bapak. Saya akan kembali berarti Pak Ari untuk melaksanakan model Tirta ini dalam proses coaching ini, terutama dalam memilih pertanyaan yang memancing Kuci menemukan gagasan dari permasalahannya yang sedang dihadapi Pak Ari. Ya. Terus apa yang Bapak dapatkan dalam proses kegiatan ini? Alhamdulillah Pak Ari, saya bisa membantu si Koci untuk menemukan sendiri solusi permasalahannya, dan saya itu bisa membuat si Koci ini merasa lebih lega karena beliau itu sudah bercerita tentang unek-uneknya yang dialami di dalam kelas Pak Ari. Ya baik ya. Terima kasih ya Pak Rijal. Ini adalah ya sebuah proses yang luar biasa. Semoga bisa dikembangkan lebih baik untuk depannya. Terima kasih kembali Pak Ari. Nanti kedepannya saya akan mengembangkan supaya lebih baik lagi dalam proses coaching ini Pak Ari. Baik Bapak ya, ini saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.